Baru aja tetanggaku cerita kalau anaknya hampir aja kena tipu. Modusnya apa? Jadi gini, anaknya tetanggaku tuh sekitar umur 20 tahunan lah ya. Nah, tiba-tiba ada telepon bilang kalau ada orang ini salah transfer ke nomor rekening anaknya nih. Nah, karena anaknya tuh nggak punya m-banking, akhirnya dia laporan lah ke mamanya, katanya ada orang salah transfer nih. Nah, tapi karena nggak ada m-banking, ya udah dia minta mamanya temenin ke ATM. Nah, pas dicek itu di ATM itu benar ternyata saldo ada 20 juta nyasar ternyata. Nah, tapi karena mamanya itu agak curiga, dia akhirnya ke teller. Mamanya ini bilang kayak kita ke teller aja deh sebelum transfer balik, karena orang yang ditelepon ini nih kayak minta buru-buru ditransfer balik gitu loh, katanya duitnya perlu. Nah, tapi karena mamanya ini agak curiga, akhirnya mamanya ke teller. Pas di teller itu dicek ternyata ini bukan salah transfer bu, kata tellernya nih ya, ini bukan salah transfer bu, tapi ini memang benar uang atas nama anaknya gitu, tapi transferan dari pinjaman online. Nah loh, ternyata orangnya ini mengatasnamakan anaknya tetanggaku ini buat masukin ke pinjaman online biar nanti duitnya itu bisa transfer ke rekening dia dong. Ternyata sekarang tuh ada aja di modusnya. Kalau andai kata anaknya tetanggaku itu punya m-banking dan langsung transfer, udah selesai. Dia yang harus bayar pinjaman online-nya kan. Nah, tapi karena nggak ada nih, untung aja, jadi masih bisa nggak ditransfer balik gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semua nih, kalau misalnya ada yang sampai ada yang nelfon minta ditransfer atau salah transfer, nah ini modus-modus barunya ini salah transfer gitu, kamu cek dulu mutasinya. Kalau bisa nih, kalau kamu punya m-banking jangan langsung kamu transfer balik. Kalau kamu langsung transfer balik udah deh hilang duit kamu itu pasti. Nah, karena ini gak ada m-banking untung aja. Nah, buat kamu ingat ya, kalau misalnya kamu dapat nomor telepon yang gak jelas kayak gitu minta transfer balik, kamu cek dulu mutasi. Kalau bisa kamu make sure juga ke bank aja. Karena banyak yang tanyain aku, kok bisa sih tahu nomor rekening, nomor HP, dan data sedetail itu. Akhirnya mau gak mau aku tanyain lagi ke tetangga aku. Padahal tadinya itu aku cuma mau jadi pendengar yang baik, gak mau terlalu kepo. Tapi karena banyak yang tanya, ya udah. Akhirnya aku tanya lagi ke tetangga aku, gimana sih kok bisa kayak gitu. Ternyata beberapa hari sebelum kejadian, anaknya tetanggaku itu dia lamar kerja online di salah satu web. Nah, di lamaran kerja online itu dia harus mengisi data-data diri sesuai KTP dan diminta nomor handphone dan alamat email. Bahkan sempat katanya harus upload KTP sama pegang foto KTP gitu. Nah, setelah itu dia juga diminta kayak nama rekening dan nomor rekening, bahkan setahu aku kayak sampai kantor cabang banknya dikatanya. Nah, itu sampai sedetail itu, dan kalau misalnya nggak diisi itu katanya nggak bisa submit. Jadi mau nggak mau diisi lengkap baru bisa submit lamaran kerjanya. Anehnya ya, kan belum tentu diterima ya. Kok bisa sih udah diminta nomor rekening katanya buat gajiannya nanti ke situ. Ya mungkin karena anak tetanggaku tuh masih polos dan pengen banget dapat kerjaan, akhirnya ya diikutin aja submit. Nah makanya bisa ada kejadian seperti itu. Nah buat yang tanya gimana kelanjutan uangnya, sampai saat ini katanya uangnya itu masih dia diemin dulu di nomor rekeningnya. Nah dia cari tahu dulu katanya proses penutupannya gimana. Sepertinya akan ada bunga dan akan ada biaya penalti untuk pelunasan gitu. Jadi ya memang merugikan waktu dan uang sih. Jadi ya semoga nggak ada korban lagi setelah kejadian ini ya.